Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih teman-teman kepikiran dari mana sih pemerintah atau perusahaan mendapatkan dana dalam jumlah besar untuk membangun sebuah proyek atau mengembangkan bisnisnya? Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menerbitkan obligasi. Sebenarnya, obligasi itu apa sih? Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat, terutama bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap dan risiko lebih rendah dibanding saham. Jika kamu masih baru dalam dunia investasi, maka memahami obligasi merupakan langkah awal untuk menciptakan portofolio yang lebih stabil dan seimbang. Secara sederhana, obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Ketika teman-teman membeli suatu obligasi, maka teman-teman meminjamkan uang kepada penerbit obligasi tersebut. Sebagai imbalannya, teman-teman akan menerima bunga yang disebut kupon secara berkala. Selain itu, pada saat jatuh tempo, dana yang teman-teman investasikan akan dikembalikan sesuai dengan nilai nominal obligasi. Misalnya, teman-teman membeli obligasi senilai 1 juta rupiah dengan kupon 6% per tahun. Maka, teman-teman akan menerima 60.000 setiap tahun sampai dengan batas jatuh tempo. Secara umum, ada dua jenis obligasi yang paling dikenal, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh negara dan umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Sementara itu, obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan dengan tingkat imbal hasil yang biasanya lebih tinggi. Nah, teman-teman, investasi obligasi menawarkan berbagai manfaat yang menarik, terutama bagi teman-teman yang menginginkan kestabilan dalam portofolio. Nah, adapun keuntungan dalam obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap. Kupon dibayarkan secara berkala, memberikan arus kas yang bisa diandalkan. Yang kedua, risiko relatif rendah, terutama jika memilih obligasi pemerintah. Yang ketiga, diversifikasi investasi, menjadi pelengkap yang menyeimbangkan risiko dari instrumen agresif seperti saham. Dan yang keempat, cocok untuk tujuan jangka menengah dan panjang, misalnya untuk dana pendidikan, persiapan pensiun, atau pembelian rumah. Namun jangan salah teman-teman, walaupun tergolong aman, obligasi memiliki beberapa risiko. Di antaranya, yang pertama, risiko gagal bayar, terutama pada obligasi korporasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah. Yang kedua, risiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi di pasar sekunder cenderung turun. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Tidak semua obligasi mudah dijual kembali sebelum jatuh tempo. Jadi, kalau ada yang bertanya apa itu obligasi, jawabannya sederhana. Obligasi adalah cara kita meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan dan mendapatkan bunga berupa kupon hingga dana pokok dikembalikan pada saat jatuh tempo. Dengan memahami obligasi, kita bisa semakin bijak dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Karena investasi yang baik bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memahami bagaimana cara uang kita bekerja.